Hasil diungkap oleh teman-teman Krimsus Polda Metro Jaya, dalam hal ini Subdit Cyber, tentang adanya perkara memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar nasional Indonesia, ya, atau dia memproduksi dan mengedarkan sejenis farmasi yang biasa kita ketahui sebagai alat kesehatan tidak memenuhi standar. Apa yang tidak memenuhi standar? Tabung yang teman-teman lihat semua di depan ini. Tabung ini adalah tabung APAR, alat pemadam kebakaran, yang biasanya diisi dengan CO2 atau juga serbuk-serbuk untuk memadamkan kebakaran. Tetapi dengan upaya tersangka ini untuk mencari keuntungan merubah tabung ini kemudian diisi dengan oksigen, karena kita ketahui di masa pandemi COVID-19 ini banyak orang mencari dan membutuhkan oksigen atau O2. Nah, upaya ini yang dilakukan oleh tersangka, inisialnya adalah WS alias KR, yang berhasil kita amankan. Dia berupaya untuk mencari keuntungan dengan merubah tabung, karena memang ada pada saat itu adalah banyak kelangkaan tabung-tabung oksigen. Dia merubah tabung-tabung pemadam kebakaran yang dia bersihkan dengan air saja, kemudian dia cat jadi warna putih seperti ini catnya. Dia buat mirip dengan tabung oksigen yang kemudian diisi dengan oksigen untuk para masyarakat yang memang berada di rumah sakit maupun di rumah. Ini yang dia jual. Tabung ini harganya 750.000 biasanya, tetapi setelah terisi ini dia bisa jual dengan harga sampai dengan 5 juta rupiah, ya, dengan 5 juta rupiah. Nah, ini cara si tersangka WS alias KR ini. Ada 114 tabung. Kami masih terus mencari tabung-tabung yang lain karena ada indikasi, ya, menurut ahli bahwa ini bisa jadi racun nantinya. Tetapi nanti akan kita koordinasikan, akan kami lakukan pemeriksaan terhadap ahli dalam hal ini. Ini kan bisa membahayakan nanti para masyarakat yang menggunakan tabung ini, karena tabung ini adalah tabung untuk oksigen, untuk pemadam kebakaran atau APAR. Seperti Anda lihat di depan ini sebenarnya tabung ini warnanya merah. Isinya biasanya CO2 atau serbuk-serbuk untuk memadamkan api. Padahal ketentuan tabung itu berbeda dengan tabung oksigen, ini berbeda dengan tabung-tabung yang lain, tabung APAR maupun juga tabung-tabung dari untuk CO2 maupun tabung-tabung yang lain. Sama dengan tabung gas untuk kompor, untuk masak, itu beda. Beda dalam hal ketebalannya, ada tekanannya di situ. Kalau tidak salah, untuk tabung oksigen itu dia lebih tebal dan kekuatannya adalah sekitar 150 bar biasanya. Ya, 150 bar. Sementara tabung-tabung gas ini beda, lebih rendah dia. Ya, lebih rendah daripada ketentuan aslinya untuk tabung oksigen. Dampaknya apa kalau diisi dengan oksigen? Karena ketebalannya berbeda, ini bisa meledak dan bisa berisi racun. Itu ada indikasi dugaan bisa berisi racun nantinya. Ya. Yang bersangkutan berhasil kita amankan ini sekitar tanggal 27 Juli yang lalu, di mana tersangka ini memasarkan melalui media sosial yang ada, menjual tabungnya ini melalui media sosial dengan harga 5 juta rupiah kalau sudah terisi. Tapi WS dan KR ini, WS alias KR ini bukan untuk dia mengisi, ya, tetapi tabung-tabung ini akan dia bawa ke tempat pengisian oksigen, walaupun memang kerjanya sehari-hari adalah dia juga selama ini bekerja sebagai tempat pengisian, bekerja pada seseorang tempat pengisian. Nah, nanti dia akan isi, kemudian ini yang dipasarkan, dijual melalui media sosial yang ada. Ini berhasil kita amankan
setelah kita melakukan penyelidikan, teman-teman dari cyber memprofiling yang ada di media sosial, kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan di kediamannya ya, di kediamannya di Jalan Profesor Dr. Hamka di daerah Larangan Utara, ya, di daerah Tangerang. Yang bersangkutan pendidikan terakhir adalah S1 jurusan akuntansi. Memang selama ini bekerja sebagai pengisian tabung oksigen, kemudian dia manfaatkan situasi pandemi COVID-19 ini bahwa memang banyak masyarakat sekarang ini dan juga rumah sakit membutuhkan oksigen. Kemudian inilah upaya yang dia lakukan untuk mencari keuntungan, tetapi dampaknya yang sangat berbahaya. Keterangan awal kami masih dalami lagi, karena kemungkinan mungkin ini sudah cukup lama dia bermain selama pandemi COVID. Pengakuannya baru 20, tetapi kami masih terus mendalami. Kami masih mendalami, termasuk kami juga menginformasikan kepada masyarakat di sini yang pernah membeli dengan tabung seperti ini, tolong hati-hati benar atau laporkan ke kami melalui hotline Krimsus Polda Metro Jaya yang sudah kami buka di beberapa media sosial akun Polda Metro Jaya, termasuk di 110. Silakan masyarakat yang pernah membeli dan merasakan ada dampak yang berbahaya atau dari tabung-tabung yang pernah dia beli melalui yang bersangkutan ini, segera laporkan ke Polda Metro Jaya. Kami akan terus nanti akan mendatakan semuanya, dan juga mudah-mudahan belum ada yang menggunakan, karena ini cukup berbahaya. Sebenarnya hari ini kami mau mengadakan dari pihak Dinkes, tapi berhubung yang bersangkutan belum hadir, itu bisa mengetahui apa bahayanya daripada tabung yang sebenarnya digunakan peruntukan untuk pemadam kebakaran, tapi digunakan untuk mengisi oksigen. Ya, ini teman-teman semuanya ada 114 tabung yang kami amankan dengan dua jenis di sini. Yang pertama adalah jenis tabung apar yang di bawah yang biasa digunakan untuk pemadam kebakaran. Kemudian yang kedua adalah tabung apar juga sebenarnya, tetapi ini untuk CO2, karena memang untuk pemadam kebakaran itu ada dua, ada yang menggunakan dengan serbuk putih, ada yang menggunakan dengan CO2 atau karbon dioksida di sini. Ini mungkin teman-teman kami akan persangkakan di Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan atau pasal 113 di Undang-Undang Perdagangan kepada yang bersangkutan. Mudah-mudahan ada masyarakat yang bisa melapor lagi yang pernah menggunakan tabung ini, itu segera bisa melaporkan ke kami melalui hotline kami. Dan juga buat yang lain-lain yang coba bermain di masa pandemi COVID-19 ini yang bisa menyengsarakan masyarakat, ya, kami akan lakukan penindakan dengan tegas. Sekali lagi, kami akan kejar dan kami akan lakukan penindakan dengan tegas, karena sudah beberapa modus-modus selama pandemi COVID-19 ini, termasuk pemalsuan vaksin, sertifikat vaksin, kemudian juga pemalsuan surat PCR untuk mencari keuntungan. Ini kan semua sangat berbahaya. Ini mungkin teman-teman semuanya yang perlu kami sampaikan. Nanti akan ada tambahan mungkin dari Pak Dirkrimsus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.